ini nanti itu kita mulai sentuh, niki Pak Yai Husni mulai masuk ya. Jadi ketika kita mulai konsep Bismillahirrahmanirrahim ini di level yang kedua, di tafsir yang kedua, ini masih tafsir sangat fikih sekali. Atas nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Coba dikonsepkan di hablum minan nafasnya, hablum minan nasnya, hablum minal alamnya, dan hablum minallahnya. Ketika kita ngomongin tentang Bismillahirrahmanirrahim ini, alamatnya ke siapa nih? Ke diri dan bagian-bagian yang ada dalam diri kita, atau kepada sesuatu yang di luar diri kita nih? Karena di situ penting koridor ini, kalau nggak dipahamin betul bahwa kita ngomongnya ke siapa, kalimatnya sama, tapi nanti maksudnya akan beda. Begitu juga ketika ngomong tentang bahasa sebab Rahman Rahim Allah, ini kita ngomong ke siapa? Ke dirimu sendiri, ke alam sekitarmu, ke manusia yang lain, atau ke Allah sendiri? Kalau kata Allah sendiri bahasanya akan berbeda. Sebab Rahman Rahimmu ya Allah. Hanya karena engkau ya Allah. Loh, konsepnya udah beda. Makanya pemahaman ini nanti puncak ekspresi tentang Bismillahirrahmanirrahim itu, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu. Tentu misalkan berkali-kali Abah, kenapa ini Abah ulangin sampai sekian waktu ya, hampir lebih dari setahun ya. Ini masih belum seberapa. Abah ingat betul mulai pelajaran ini Abah 25 tahun, itu pun nggak paham-paham amat sampai hari ini. Padahal pesan Mbah Subian dulu, pahamin bismillah nak, semuanya terjawab. Pahamin bismillah nak. Sampai menjelang Mbah Yai Subian kapundut saat itu dalam pangkuan Abah, kalimat itu yang disampaikan ke Abah. Pahamin bismillah, itu jawaban. Bisa bayangin. Jadi saat itu Abah mencoba untuk membedah fenomena Bismillahirrahmanirrahim ini di fase yang apa ya, di luar kerangka berpikir manusia umum dah waktu itu. Bagaimana ketika Abah ngomong tentang Bismillahirrahmanirrahim dengan kalimat atas nama Allah ini kepada langit misal, kepada udara misal, kepada air, kepada gunung, kepada apapun itulah, tanaman dan makhluk yang lain. Dan anak-anak Abah yang di Anur waktu datang ke Al-Maribi, beberapa kan Abah kasih tunjuk. Dengan banyak percontohan, Abah nggak bisa begini, jadi begini, jadi begini, jadi pusaka, jadi akik, jadi keris, nggak bisa. Tapi dalam posisi panas yang sangat terik sekali di jam 12 siang, langsung redup Abah bisa. Karena apa? Abah friend dengan sebagian itu. Ketika Abah ngomong Bismillahirrahmanirrahim, ketika Abah sampaikan Assalamualaikum ke mereka, buka rokok di samsu Abah, belum Abah sulut, redup. Demikian juga ketika Abah surut praktek. Salah satu di antara sampean, Abah waktu itu Abah suruh praktek untuk melakukan hal yang sama, dan terjadi. Hal semacam itu, ini bukan sesuatu yang gampang dipahamin. Dan ya memang wa irsyadi ustadi itu penting. Makanya Bismillahirrahmanirrahim ini kita diajarkan oleh para leluhur kita, orang tua kita, menjadi awalan. Apapun itu awalin dengan bismillah dan akhirin dengan alhamdulillah. Itu sebenarnya puncak ketauhidan sebenarnya. Pelajaran kayaknya yang menjadi pelajaran kacang gorengan ya. Umum dari kecil kita udah diajarin begitu. Tapi ini puncak sebenarnya. Makanya Abah ketika ngomong Bismillahirrahmanirrahim ini, Abah sering teringat pada Imam Ghazali sebenarnya. Dalam ranah ketika beliaunya terkenalnya melalui konsepsi Ihya Ulumuddin, kemudian dilanjutin lagi dengan kitab-kitab yang lain, ujung-ujungnya itu
kembali pada tema Aqidatul Awam. Ketika dalam puncak spiritualnya Imam Ghazali, kitab yang dikeluarin Aqidatul Awam. Yang kemudian di wilayah di negeri ini, Aqidatul Awam dipakai untuk anak-anak SD. Padahal itu esensi agama ada di situ sebenarnya. Nah, Abah ini sekedar prolog ya, karena Abah seringkali mengurai kembali mukaddimah. Jadi mukaddimah ini kalau dipahamin maka esensinya beres. Ini menjadi pengalaman Abah sejak kecil. Abah dilatih begitu. Ketika Abah ngaji kitab yang apapun yang Abah diajarkan oleh guru Abah, yang pertama yang Abah harus baca itu di pendahuluannya. Karena pendahuluan ini mewakili maksud si penulis. Kalau kita nggak memahamin pendahuluannya, ya kita nggak paham dengan cara berpikirnya penulis, dengan cara berpikirnya pengarang-pengarang buku itu. Nah, di ranah yang kedua, setelah Bismillahirrahmanirrahim, tentukan kita ngomong ke siapa, dengan arti yang bagaimana, dengan sikap yang seperti apa. Baru nanti masuk di ranah level yang pertama misalnya. Pertama yang di TK-nya. Kita menjadikan bismillah menjadi awalan kegiatan apapun. Oke, masuk di SD-nya. SD kita mulai pilih arti. Kita cocok dengan arti itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Baru kemudian di SD ini kita mulai mengerti artinya. Baru naikin di SMP, ini kita arahkan ke siapa nih? Ini masih SMP, arahnya ke siapa? Baru kemudian masuk lagi di SMA. Mulai adanya pengakuan personal. Bahwa dalam konsepsi alam ini ada 4 unsur besar. Ada tanaman, ada tanaman, ada makhluk-makhluk yang lain. Dan setidaknya kita mengenal mereka. Baru di ranah yang S1-nya mulai understanding, mulai kita mencoba untuk memahami setiap kalimat dan maksud yang kita tuju. Kalimatnya bismillah sama, tapi kita arahkan ke siapa dengan maksud tujuan yang seperti apa. Nah, ini mulai penting nih. Di ranah S1-nya, oke, kita mulai understandingnya, masuk di ranah S2-nya. Baru cara berpikir kita begini, misal kita ngomongnya kepada udara. Udara ini terbagi menjadi berapa bagian. Dalam konsepsi udara, di dalam udara ada air, di dalam air ada udara, di dalam udara ada api, dan di dalam udara ada seterusnya begitu kan. Di dalam tanah ada udara, ada api, ada air, dan seterusnya. Nah, ini penting karena identifikasi ini akan mengarahkan kita menjadi menemukan ketepatan sasaran yang kita tuju. Kita nggak salah alamat ntar. Di ranah S3-nya mulai kita berpikir tentang apa dan siapa yang terlibat dalam posisi itu. Dan di situ ada pengakuan-pengakuan. Kan masih panjang ini Mas Ian. Ada pengakuan-pengakuan bahwa ternyata aktivitas hidup kita tidak bisa sendiri, tidak mandiri. Kita selalu terkait dengan yang lain-lainnya. Menyatu, nyawiji istilahnya. Mengesakan. Jadi ada keterpaduan antara kita dengan bagian-bagian kehidupan yang lain yang dalam proses itu diatur dalam siklus kehidupan. Orang modern menyebutnya itu hukum alam misalnya. Kalau secara bahasa agama ada qada dan qadar misal begitu. Oke, tidak ada masalah. Baru kemudian setelah kita mengetahui apa dan siapa yang terlibat dalam aktivitas turunnya Rahman Rahim Allah ke kita, terus lanjutannya apa nih? Di S1-nya, S3-nya. Yang melakukan sesuatu yang nanti muncul bahasanya Assalamualaikum. Di fase awal kita juga membutuhkan prosesi Assalamualaikum secara budaya, itu perkenalan. Oke, kita nggak pernah tahu, kemudian kita kenal dan seterusnya.
Ya assalamualaikum, saling memperkenalkan diri, mengetahui identitas dan seterusnya. Baru kemudian kita tahu bahasa assalamualaikum kan doa. Setelah selesai di situ, kita mengerti bahwa assalamualaikum ada doa. Konsep pemahamannya juga begitu. TK, SD, SMP, SMA 1, 2, S3, profesor. Kita akan berkembang kalau begitu. Bukan hanya sekedar satu sudut pandang masalah kita dalam pemahaman tentang konsepsi bismillah, alhamdulillah, sampai di ekspresi puncaknya di assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini. Bisa berkembang. Kalau enggak monoton cuman hanya dengan bahasa-bahasa lisan doang. Nah, ini masih prolog ya. Yang dulu Abah mencoba untuk menggali konsisten dengan tirakat luar biasa untuk mendapatkan pengetahuan ini harus tirakatan 40 hari lebih. Hanya untuk ini doang. Untuk mendengarkan satu ungkapan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Dirana sampai mengenal tentang adanya bak sababiyah. Bika namaka nabiyakun umayakun ini. Hari ini kan kita gampang untuk mendapatkan pengetahuan ini secara informasi melalui YouTube, melalui apa aja mungkin mudah sekarang. Tapi kalau nggak ada irsyad di ustadinya nggak ketemu, konsepnya hanya pinter doang, nggak bisa bersikap. Makanya ini menjadi penting, tantangan buat kita, para muslimin, tantangan buat kita, para intelektual muslim ini, untuk menemukan esensi itu sehingga konsepsi syiar itu bukan kita koar-koar tentang Islam, bukan. Tapi bagaimana kita hidup baik sebagai orang Islam. Bagaimana kita bisa hidup baik dengan konsep dan karya nyata sebagai intelektual muslim. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Sebagai bagian dari warga bumi. Dan seterusnya. Karena itu tugas besar kita. Di hubbul waton, di khalifah fil ard, sampai rahmatan lil alamin. Makanya Abah selalu menggunakan analogi TK, SD, SMP, SMA sampai profesor. Di konsep besar hablum minan nafas, hablum minal alam, hablum minan nas, wa hablum minallah. Ini masih prolog ya, butuh konsentrasi lebih betul-betul. Makanya Abah nggak bosen mengungkapkan ini menjadi awalan untuk semua pembahasan. Yang lain mah urusan yang lain, bab yang lain itu kan urusan kacang goreng sebenarnya. Paling tentang manajemen berpikir, manajemen penataan hati, itu kan nggak sulit sebenarnya. Nggak sulit-sulit amat. Selama manut sama gurunya, selesai masalah sebenarnya kalau soal pengertian. Cuman Abah bukan tipikal yang seperti itu. Abah paksa orang untuk berpikir. Abah ajak, Abah pancing untuk supaya berpikir. Kalau dia berpikir, nah fasilitas yang dia dapat nanti hikmah. Nah hikmah ini akan menemukan konsepsi kebenaran versinya masing-masing. Karena benar menurut si A, benar menurut si B, belum tentu bisa ketemu kebenaran ini. Di situ yang menjadi penting. Baru kemudian ketika konsepsi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu sebenarnya final action. Setelah kita mengakui siapa dan apa saja yang terlibat dalam aktivitas turunnya Rahman Rahim Allah ini, terima kasihnya yang harus kita ungkapkan. Kita terima kasih ke siapa? Ini durung penerimaan ya. Kita udah nerima nggak sesuatu yang Allah kasih? Melalui siapa apa itu? Menerima dengan puas hati namanya syukur. Baru kemudian ekspresi syukurnya dengan cara mengakui siapa-siapa dan apa saja yang terlibat dalam aktivitas prosedur turunnya Rahman Rahim Allah yang kita akuin itu tadi. Apa? Karena setiap waktu beda, bisa jadi setiap orang beda pengakuannya. Baru selanjutnya nanti ketika ekspresi itu apa yang setelah diakuin itu apa yang harus kita lakukan untuk mereka? Yang doain lagi untuk mereka. Yang pertama doain, yang kedua bisa jadi melakukan aktivitas baik,
ngomong baik, mikir baik untuk mereka yang jadi jalan-jalan turunnya Rahman Rahim Allah untuk kita itu. Bahasa ekspresinya, bahasa verbalnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga Alhamdulillahirabbil alamin masih sangat jauh sekali. Itu untuk puncak pelajaran itu ya Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi di ranah pengakuan-pengakuan ini itu ranah syahadatnya masih sangat jauh sekali. Ini yang menjadi PR. Makanya bab ini sebenarnya kalau diomongin total sejam itu nggak cukup. Sejam tiap pertemuan dalam setahun itu nggak cukup, nggak terurai. Karena apa? Kerangka berpikir masing-masing kan masih berbeda, nggak sama. Makanya Abah cenderung sebenarnya tertarik dengan pola yang ngisi pertama, Yai Ibnu, Yai terus apa namanya, Mbak Yai Rektor, kemudian Yai Abid. Karena ada fase pembongkaran pola pikir dan penaikan tensi. Kalau langsung Abah begini, yakin deh, sulit untuk ngikutin. Karena frekuensinya jauh. Abah harus turun banget untuk frekuensi ini. Begitu. Nah, di bab lanjutan ketika kalimat Bismillahirrahmanirrahim menuju Assalamualaikum, disitulah sebenarnya sikap syahadat kita. Dirimu jarang berpikir tentang ini. Padahal ketika ini dilakukan betul, ya masalah selesai sebenarnya. Apa sih yang kita pusingin? Apa yang kita jadikan fokus? Tujuan apa yang kita lakuin? Tahapan mana yang kita jalanin hari ini? Dengan sangat jelas ketemu. Karena di konsepsi Assalamualaikum ini aja, kalau kita ngomong di mengacu 4 konsep hablum minan nafas, hablum minan nas, hablum minal alam, hablum minallah. Assalamualaikum ini nanti di setiap fase juga mengenal TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Makanya Abah sering melihat orang-orang bicara tentang ketauhidan seolah-olah udah mencakupi kehidupan, misal tentang bahwa dirinya adalah bagian dari Tuhan. Boleh dah ngomong begitu, silakan, nggak apa-apa. Bahkan sampai di jangkauan iktidal, yang motivasi hidupnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasyita min syai'in ba'du ini pun loh. Fasenya nanti TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, profesor. Sampai segitu loh. Kadang yang diomongin benar, tapi jangkauan di langit pikirannya nggak ketemu, langit hatinya nggak ketemu, apalagi langit di sononya. Boleh berpikir bahwa misal lagi banyak ngomong bahwa Isra Mi'raj itu batiniah misal. Konsepsi tentang Isra Mi'raj adalah batiniah, aktivitas batiniah Rasulullah, dan kita udah ditunjukkan caranya. Silahkan, tidak ada masalah. Dari dulu pertentangannya cuma itu. Dari dulu orang ketika bicara tentang Isra Mi'raj, itu perjalanan dohir dan batinnya, boleh, terserah dirimu. Selama dirimu tidak mengacu pada konsep kebenaran orang lain. Observasi diri, terima pengetahuan yang ngomong tentang, yang berpikir tentang bahwa Isra Mi'raj itu aktivitas dohirun wa batinan, is okay. Observasi, cari data-datanya. Kalau perlu temukan artefaknya, manuskripnya, silakan. Yang meyakini bahwa Isra Mi'raj itu aktivitas batiniahnya doang, boleh, silakan. Observasi sampai dirimu ketemu yang namanya apa kek, gitu. Di situ, dan sedalam apapun pemahaman ini masih di jagat alit loh, gitu. Karena langit beneran ada kok. Ada lauh mahfud di hatimu, di pikiranmu ada. Lauh mahfud di langit juga ada. Begitu. Sebenarnya ini yang kadangkala orang rancu ya. Orang rancu ketika metodologi penyajian pengetahuan tentang ketauhidan tidak dibekali dengan urusan-urusan yang bisa diterjemahkan oleh akal pikiran. Bahasa sekarang begini, manajemen pemahaman tentang ilmu agama tidak dikombinasikan dengan data-data tentang
keilmuan, intelektualitas, dan seterusnya itu. Asal percaya ngomongnya pinter dan akurasi, analisanya masuk akal, dia langsung ikut. Nggak apa-apa, itu terserah dirimu. Nggak ada masalah. Tuhan nggak marah, nggak bakalan dirimu disambar petir lah gara-gara mikir begitu. Begitu. Dulu ketika Mbak Yai Sobian itu ada, ketika ada pertanyaan atau berpikir macam-macam tentang Rasulullah dan tentang ini, yang betul-betul yang kontroversi ya, biar siang hari terang benderang gitu, petir langsung nyamber dulu. Dan ini beneran ini. Dulu begitu. Jadi para ulama berpikir, para kiai berpikir yang macam-macam, berstatement yang macam-macam yang merubah akidah umat, itu langsung kena pasal dulu. Nah, kita kan enggak, sekarang kan udah kebebasan berpikir tentang ini. Dan ini bagus, dampaknya bagus. Kelihatan banget kan gitu. Mana yang bego atau kita yang bego banget kan. Karena sebanyak apapun pengetahuan kita, kalau ketika kita melihat tayangan-tayangan orang lain, ya masuk akal dan bagus sebenarnya. Bagus, bisa mewarnai kecerdasan intelektual masyarakat kita. Bagus juga. Tapi harus juga diingat, dalam pengetahuan Abah tentang aktivitas intelijen dan kontraintelijen, sasaran yang paling gampang lewatnya agama. Sasaran paling gampang lewat agama. Makanya Abah menyarankan lebih cerdas dikit deh, nggak pinter-pinter amat, nggak apa-apa. Tapi paling enggak begini, dirimu menemukan fokus sebenarnya apa sih yang kita lakukan, tujuannya seperti apa. Dan Abah menyarankan, ya lebih fokus ke dalam diri deh. Kalau dirimu oke dengan dirimu nanti akan menghargai orang-orang yang terdekat dalam kehidupanmu. Keluarga. Biar hancur Indonesia, biar rusak bangsa ini, asal keluargamu oke, hidupmu oke deh, surga dapet deh. Kan gitu. Jadi fokus ke dalam diri, baru nanti dirimu akan bisa menghargai istrimu, menghargai anakmu, menghargai orang tuamu lebih dari sebelumnya. Baru dirimu keluar di hablum minan nasnya lebih enteng nantinya. Gaya kita peduli ke orang lain, anak istri kita terbengkalai, dirimu durhaka 2 gelas. Jangan mengulangin apa yang dulu Abah lakukan. Sejak kecil Abah berpikir tentang banyak orang, tentang urusan besar untuk negara dan seterusnya. Anak istri Abah terbengkalai. Makanya Abah pindah di Mojokerto untuk penebusan dosa. Waktu Abah untuk anak dan istri Abah, persetan dengan yang lainnya. Karena Abah terlalu lama meninggalkan mereka. Nah ini menjadi fokus untuk hari ini. Ketahanan spiritual penting. Tapi ketahanan finansial di keluargamu untuk saat ini Abah menyebutnya ini jauh lebih penting. Sehebat apapun pengetahuanmu tentang ngaji, kalau lagi nggak punya duit kan susah. Kasihan anak istri. Jadi temukan fokus untuk itu. Dan konsep ini diajarkan dalam konsepsi Assalamualaikum, sikap kita. Assalamualaikum di level awal sapaan ya, di ranah budayanya itu sapaan. Kalimat pembuka. Di ranah tafsirnya, di artinya ya doa untuk keselamatan kesejahteraan. Kemudian kum untukmu semua cakupannya udah TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 sampai profesor. Alaikumnya toh. Dirimu yang ada di hadapanku. Dirimu yang di hadapanku, yang pertama ya, dirimu yang ada di hadapanku. Kum ing atasi sira kabeh untukmu semua. Yang kemudian yang kedua, dirimu yang di hadapanku, yang di sini dan yang di sana-sana. Yang ketiga, dirimu yang di hadapanku, yang di sini, yang di sana-sana, yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Yang keempat, alaikum untukmu semua, semua makhluk yang ada di alam semesta raya. Yang kelima, yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Yang keenam, dan seterusnya begitu. Jadi setiap fase pemahaman ini dalam tafsir ini
akan berlapis sampai TK, SD, sampai profesor. Insya Allah kita jauh lebih jeli nantinya. Nah, di fase lanjutannya begitu. Setelah itu baru di penerimaan. Kita udah terima banget kah dengan konsepsi keselamatan, kesejahteraan? Selamat itu sejahtera, kecukupan sandang pangan papan. Dalam konotasi bahasa Indonesia, dalam pelajaran-pelajaran dulu kita mengenal bahwa selamat itu sejahtera. Sejahtera itu kecukupan kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan apa itu bahasanya itu kebutuhan tambahan ya, kebutuhan tersier istilahnya. Kemudian penerimaan kita sampai seberapa, baru kemudian bagaimana kita bisa berterima kasih kalau kita nggak ngakuin prosesnya. Nah, ini yang jadi PR penting. Abah pernah sedikit membaca tentang kitab Ra'aituwah. Cara berpikirnya luar biasa. Jadi melihat sesuatu itu nggak lantas melihat sesuatu itu adalah aku melihat ini adalah wujud Allah, melihat itu aja. Adas, kelincipan, otakmu tumpul untuk berpikir sampai sejauh itu. Nggak perlu berpikir begitu. Prosedur turunnya sesuatu yang kita anggap kebaikan itu akuin. Ini masih jauh dari Allahnya. Coba misal begini, kita ngomong tentang rokok deh. Ya bagi yang ngerokok ya. Kita ngomong tentang makan aja deh. Makan sepiring. Coba apa yang kita pikirkan sih selama ini? Ini akan menunjukkan secerdas apa kita. Seberapa banyak level berpikir kita. Dan kalau ini kita jalanin betulan, dirimu akan jadi orang sukses kok. Tingkat berpikir. Orang biasa ketika lapar makan. Selesai kan? Udah selesai makan. Orang mulai level yang kedua, kemudian dia berpikirnya beda lagi. Makanan yang ada di depannya ini, dia mulai memilih. Makanan yang begini, makanan yang begitu. Level yang ketiga, dia mulai berpikir lagi. Ini makanan dari siapa? Oh, dari istri yang masak dan segini, begini. Jasanya diakuin nggak deh? Nah, ini level ketiga, masihan. Belum nanti istrimu belanja ke warung-warung ini, belanja ke agen-agen, dari agen lebih gede lagi sampai di petani, sampai di mana. Di proses perjalanan ini butuh transportasi. Dalam setiap fase transportasi ini membutuhkan sumber daya alam yang namanya bensin, solar, dan seterusnya. Kemudian dalam proses ini melibatkan berapa banyak orang. Nah, ini loh konsep tauhid itu sebenarnya. Sejauh itu, dan konsep assalamualaikum itu konsep awal sebelum orang diajarkan tentang halal haram sebenarnya. Ketika ini kita pahamin betul, wah, dirimu betul-betul menjadi pensiar luar biasa. Nggak cuma ngomong doang, tapi dirimu bersikap baik. Menunjukkan eksistensi dirimu sebagai musliman, sebagai orang-orang yang mengikuti prosedur kehidupan. Orang-orang yang ber-KTP Islam yang hidup baik, pola pikir baik, pola tutur baik, dan pola karya baik. Itu syiar luar biasa. Makanya Abah nggak pernah peduli dengan pakaian dirimu, pakaian apa aja. Abah mah oke-oke aja. Demikian juga Abah mau pakai kolor, mau pakai sarung, pakai baju, pakai kopi, pakai udah nggak ada masalah buat Abah. Ini penting ya, mulai hal-hal kelihatannya pelajarannya kecil kok, coba deh masukkan dalam aktivitas keseharian kita. Pernah nggak ketika berpikir, ketika kita ngerokok yang dipikirin kita apaan? Oke deh, kalau doa mulai almaribi, Abah percaya deh, segoblok-goblok apa orang marbi ke rokokan mesti ada doa buat orang banyak. Abah anggap aja percaya banget. Pernah nggak prosedur rokok ini ada sampai ke kita, ini tahapannya seperti apa? Cuman rokok loh ya. Tahapannya seperti apa? Ini rokok nggak turun dari langit. Ada orang yang beliin, ada orang yang ngirimin, ada orang yang terlibat di situ. Bisa jadi itu uang jatah untuk belanja istri yang kita pakai di situ. Di situ nanti melibatkan karyawan pabrik rokok, ada petaninya, ada proses alamnya, fotosintesis dan seterusnya, sampai munculnya benih ruh kehidupan.
baru sampai di Rabbil Alamin. Baru nanti naik lagi pada Sang Maha Pencipta awal. Nah, upaya ini yang dikenal dengan bahasa agama tafakur. Tapi kalau kita ngomongin itu adalah tafakur, enggak nyampe ke sana. Karena tafakur versi ilmu pengetahuan yang selama ini kita kenyam, kita dapat, enggak sedetail itu. Udah pakai bahasa goblok-goblok deh. Asal usul kejadian kalau orang Jawa ngomong. Insya Allah deh dirimu nggak jadi orang yang seperti kemarin kok. Mikir begini doang dikit aja. Tentang proses dur hari ini aja. Makan gitu aja. Di situ akan ketemu, dirimu akan sangat menghormati, menghargai istrimu yang masakin. Dalam kerepotannya dia, kecapeannya dia yang masakin buat kita. Dalam setiap, setiap suapan nasi yang masuk ke mulut ini, kita sangat menghormati itu. Dan penuh cinta loh. Bayangin. Dirimu bisa ngerasain kok istrimu ketika masak itu dia mikir apa dalam posisi dirimu makan. Dirimu akan menghargai istrimu, orang-orang yang berperan penting dalam hidupmu misal. Yang nyiapin makanan ini sampai ada. Bayangin kalau mereka lagi sebel, dikasih racun modar kita kan. Fase yang ketiga. Assalamualaikum gak akan pernah habis. Bismillahirrahmanirrahim gak akan pernah tuntas. Makanya sebanyak apapun huruf yang terurai dalam Al-Quran, sebanyak apapun ayat yang terbentang di dalam Al-Quran, banyaknya juz, banyaknya surat, cuman jabarin tentang ikul rahman rahimku, kata Allah. Bayangin deh. Itu kunci. Makanya sampai hari ini Abang nggak pernah mendengar kiai satupun di muka bumi yang suruh muridnya untuk dzikiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak satupun. Padahal itu potensi semua hajat makhluk hidup itu diselamat sejahtera dunia akhirat. Kecukupan sandang pangan papannya, komposisi kecukupan dohir dan batinnya, untuk semua lagi. Baru kemudian di Assalamualaikum yang lanjutannya itu juga begitu. Setelah kita udah terima, mengakuin bahwa di dalam kalimat Assalamualaikum ada ungkapan terima kasih. Dalam ungkapan terima kasih, kita terima kasih ke Allah, kita terima kasih ke orang-orang yang terlibat dalam aktivitasnya, turunnya kesejahteraan, keselamatan, yang kemudian prosedurnya ini dikemas dalam bahasa Rahman Rahimnya Allah. Nah, di situ ada PR buat kita. Nah, penjabaran Assalamualaikum ini tidak ada sampai segininya. Karena itu kita terjebak sebenarnya. Ini jawaban untuk semuanya. Wa barokatuh itu satu perintah besar untuk menghadirkan kebaikan yang tidak habis sampai tutup kehidupan. Namanya barokah, itu PR kita setelah mengakuin kan. Gimana kita bisa mengekspresikan itu kalau kita aja nggak mengakuin bahwa fasilitas hidup kita hari ini itu dalam posisi topnya sejahtera di kelasnya masing-masing ya. Bagi orang lapar topnya sejahtera ya waktu ada makanan kan gitu. Apalagi makanannya sesuai dengan yang diinginkan. Apalagi ditambahin lagi, makanan ada dalam posisi lapar sesuai yang diinginkan, kemudian bisa makannya dengan enak. Kadangkala kita ketemu waktu lapar ada makanan sesuai dengan selera kita, tapi gigi kita sakit nih. Lidah kita lagi sariawan, nggak nyaman, tenggorokan kita sakit, nggak ketemu nikmatnya lagi. Nah, fase sejahtera ini setiap orang beda. Demikian juga dengan konsepsi kebenaran. Setiap orang porsinya beda, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, profesor. Makanya ketika kita berhadapan dengan seseorang dengan kebenarannya, ya jangan diocehin. Iyain aja karena dirimu tahu nanti, oh ini SD, oh ini SMP,
Oh ini sudut pandangnya dia SMA, oh ini sudut pandangnya dia itu S1, oh ini S2, S3, begitu. Dirimu akan memahami itu. Nggak ada pertentangan, nggak ada konflik akhirnya kok. Dirimu pun juga nggak resah. Itu PR besar karena ujung-ujungnya setelah kita mengetahui tentang kaidah pengetahuan agama, makin dirimu pahamin tentang Islam, dirimu akan bisa memilah dua bagian. Islam yang agama, Islam yang pelajaran. Ajaran Islam, ilmu pengetahuan Islam, dengan Islamnya dirimu nanti akan bisa menemukan garis pemisahnya. Sehingga nanti ketika dirimu udah bertumpuk kitab tentang fikih, tentang hadis, tentang hakikat, tentang makrifat, dirimu akan dikembalikan lagi tentang kebenaran bertingkat. Dan setiap kebenaran itu hak sifatnya. Begitu. Hidupmu damai kalau begitu. Kadangkala dirimu udah melakukan aktivitas penggalian pengetahuan, ujung-ujungnya begitu dirimu mau membedah di ranah ruhania bisa. Ranah yang ranah torekoh misal, naik ke ranah makrifat tentang pengetahuan ya. Makrifat kan mengerti kan ya, tentang pengertian. Setiap orang pengertiannya beda tentang sesuatu apapun. Baru kemudian tentang hakikat. Hakikat dari sudut pandang siapa, tentang apa juga beda juga. Terus apakah kita menstempel diri kita menjadi orang yang sangat makrifat tentang semua hal? Enggak juga. Dokter hewan itu makrifat buat urusan hewan. Suruh nyuntik orang ya nggak bisa. Beda perlakuannya. Dokter manusia juga begitu. Orang yang matang di akademisi tentang ilmu pertanian misal, ketika diturunin pegang cangkul dan pegang pegang pupuk, ya prakteknya akan beda. Tingkat kemakrifatannya juga beda. Dan dirimu akan mengakuin bahwa semakin dirimu mengunci dirimu pada aturan-aturan tekstual yang selama ini kita sebut fikih, dirimu seolah-olah makin jauh dari agama. Percaya deh. Makanya kombinasi ini harus ada. Kelengkapan fase ini meskipun dirimu udah menstempel dirimu, waduh ranah syariat, ranah fikih, ranah syariat, ranah makrifat, ranah toreko dan seterusnya. Ujung-ujungnya dirimu ketika hidup di keseharianmu, di hadapan istri dan anak-anakmu, dirimu juga harus bersyariat. Nggak penting-penting amat dirimu dianggap pinter tentang agama, alim banget lah, makrifat banget tentang agama, orang hakikatan lah misalnya. Kalau anakmu udah menilai dirimu orang yang nggak sama dengan lingkunganmu, mertuamu menganggap dirimu nggak sama dengan masyarakatmu, dirimu dianggap orang aneh, bisa jadi gagal nggak dapat warisan ntar. Dan ketika itu diomongin anakmu di sekolahannya, ya anakmu jadi orang aneh. Bahkan seringkali abah menyaksikan sendiri orang-orang yang sangat luar biasa dalam pemahaman tentang itu. Ketika sakit nggak mati-mati, kata istrinya begini, ayah itu punya perilaku begini-begini loh, dianggap sesat malah. Anaknya begitu juga nganggap bapaknya sesat. Karena mereka nggak ngerti dengan apa yang kau pahamin tentang agamamu. Dan ini nggak sekali dua kali. Karena Abah langsung turun di lapangan waktu itu. Dan ini bukti, betul-betul terbukti. Nah, makanya sepinter apapun pengetahuanmu ya tetap bersyariat. Hukum tata sosialnya harus tetap jalan. Gitu. Kalau enggak dirimu hanya akan diterima di kelompokmu. Jadi orang aneh. Udah jangan ngulangin apa yang dulu pernah Abah jalanin. Abah dari kecil nggak sama dengan lingkungan Abah. Mereka pelihara ayam, pelihara kambing, Abah buaya yang pelihara.
nggak sama. Jadi insya Allah deh, Abah nyaranin mulailah berpikir ke dalam supaya dirimu bisa lebih menghargai, menghormati, dan menemukan prioritas bahwa keluarga itu penting. Keluarga penting. Persetan dengan lingkunganmu yang anggap begini-begini biar nggak dianggap orang pintar, nggak ada masalah. Yang penting dirimu enjoy dengan dirimu dengan keluargamu, itu surgamu deh. Apalagi di momen-momen begini, hidup makin lama makin sulit dalam pekerjaan, semuanya berbelibet ya. Jadi ketahanan finansial harus dijaga sambil memenuhi kuota ketahanan spiritualmu. Insya Allah itu akan berguna. Di ranah ketiga ini masih di ranah mukotima. Baru kemudian di ranah yang keempat, Abah mendorong untuk masuk di habluminan nafasnya. Boleh menerjemahkan tentang habluminan nafas itu peduli pada diri sendiri, boleh. Habluminan nafas diterjemahkan dengan cinta pada dirimu sendiri, silakan. Di dirimu berbaik-baik dengan diri, monggo silakan, tanpa meninggalkan konsepmu tentang kebersamaan, tentang umat dan seterusnya. Karena banyak luput di situ. Karena orang-orang kalau di tatanan habluminan nafasnya nggak tuntas, jadi orang model apapun nanti akan gampang luput. Kalau dulu Abah sempat ngomongin, kalau ilmu tazkiyatun nafasnya nggak tuntas, jadi orang besar mesti nanti ujung-ujungnya nyebelin. Jadi kiai yang gampang nikah, mau istri 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi pejabat nanti gampang mengabaikan aturan, korupsi dan seterusnya. Jadi pendai nanti mikirnya tentang amplop dan seterusnya, karena tazkiyatun nafasnya nggak tuntas. Nah, karena tazkiyatun nafas kan ranahnya panjang, makanya Abah mencoba untuk mempraktiskan bahasa di tahap yang keempat ini, lebih fokus kepada diri sendiri, di hablum minan nafas. Karena dirimu yang paling tahu tentang seleramu, dirimu yang tahu tentang kemampuan maksimalmu, dirimu paling tahu tentang kelemahanmu. Baru kemudian nanti dirimu akan menemukan metodologi-metodologi berdialog dengan diri, berdialog dengan lingkungan, berdialog dengan orang-orang yang terdekatmu, berdialog dengan alam, sampai tentang caramu kepada Sang Maha Pencipta. Makanya apa namanya ya, baru ketika nafas ini, habluminan nafas ini dibicarakan, kayak nggak menarik ya. Coba deh, Abah coba untuk menunjukkan sebagian kecil sudut pandang. Pernah dirimu berpikir bahwa obat yang terhebat itu adalah nafasmu? Pernah dirimu berpikir bahwa kehidupanmu juga itu bisa diukur dari nafasmu? Pernah kita berpikir, menghitung deh, dalam sehari dirimu narik nafas berapa kali, keluar nafas berapa kali? Pernah kita berpikir untuk memikirkan tentang sesuatu, ini yang masih wujud ya, ini yang masih sangat dekat sekali, kita sangat tergantung padanya. Baru kemudian Abah kasih praktisnya bahasa begini, dirimu yang dohir, itu kita selama ini kan fokus pada apa yang kau lihat. Diri kita nggak pernah berpikir tentang apa yang ada di balik kulit kita. Kita nggak pernah berpikir berapa jenis otot dalam tubuh kita, dalam tangan kita, kemudian pembuluh darahnya bagaimana, terus marengunu apa persendian kita ada berapa, fungsinya masing-masing organ. Nah, Abah kasih bahasa praktis, apa yang nggak kau lihat secara indrawi matamu, anggap itu goib. Dirimu harus percaya itu, ngeyel pun percuma, karena kita nggak pernah tahu isi kepala kita. Isi kepala ini secara fisiknya ya,
Kita cuma dengar-dengar doang kan. Makanya dari dulu Abah selalu ngomongin, kalau ada duit beli deh buku tentang anatomi tubuh. Biar dirimu nanti ketika masuk dalam kurikulum hablum minan nafas, dirimu tahu betul. Karena setiap bagian itu ada titik-titik yang membuat dirimu nggak seperti orang kebanyakan. Dulu diajarkan ini di tarekot-tarekot itu tentang nafas, tanafas, anfus. Pematangannya di situ. Kemudian di era 80-90-an mulai berkembang ilmu pernapasan, tenaga dalam, dan seterusnya. Kemudian hilang, ganti lagi yang lainnya. Macam-macam itu. Sebenarnya itu mendorong kita untuk mengenal kita lebih dalam. Bahwa ada sesuatu yang selama ini tidak kita sadarin, yang apa ya namanya, itu yang akan menjadi jawaban untuk semua urusan di hidupmu sebenarnya. Dan itu ada dalam diri kita. Bukan diri kita yang jauh, yang nggak kelihatan-kelihatan. Bukan, yang ini jasad. Yang jasad. Jadi ketika Abah ngomongin menyederhanakan kata, sesuatu yang nggak bisa engkau lihat dengan matamu itu anggap itu gaib deh. Jadi kalau kita ngomong bahwa kita makhluk zahir dan batin, anggap itu urusan batin ya. Batin itu kan sesuatu yang gaib-gaib itu. Jadi kalau dirimu apa namanya lagi jalan, anjing menggonggongin dirimu, ya puas diri aja, terima aja, emang dirimu makhluk gaib kan gitu. Kadang dirimu ada pun sama lingkunganmu nggak diakuin ada, ya anggap aja mereka melihat dirimu ketika itu gaib kan gitu. Nah, konsep ini supaya apa? Kita mau membuka sudut pandang bahwa sesuatu yang kita anggap zahir selama ini, ketika Abang ngomong khusus sonila ruhi wa jasadi, jasad kita ya, diri pribadi masing-masing, dirimu terfokus pada dari kepala sampai kaki, ini pun di kelontongannya ini doang. Kita nggak pernah berpikir bahwa di sini ada, di bagian otak ini ada visual cortex, ada kelenjar pineal, ada kelenjar-kelenjar yang lain yang di situ mampu menghasilkan apa namanya visualisasi dari pergerakan pikiranmu sehingga dirimu bisa melihat sesuatu yang tembus pandang kek atau dari jarak jauh kek dan seterusnya. Seperti itu sebenarnya. Dan bagian organ lain juga begitu, masing-masing di fungsi pankreas kaitannya dengan pola pikir. Ketika pankreas nalarmu ini jalan, maka pankreasmu juga bagus. Kemudian nanti akan berkaitan pankreas mengelola apa namanya zat gula ini jadi energi dan seterusnya. Seperti itu. Makanya alangkah hebatnya andai kata kita paham betul tentang apa aja sih bagian-bagian dari tubuh kita, sehingga ketika kita ngomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alaikum ini melengkapi kombinasi bagian tubuh dari atas sampai bawah yang kita kenal mereka, kita tahu fungsinya, kita mengakui perannya. Luar biasa banget. Dan cara ini sebenarnya udah banyak Abah contohin. Orang lumpuh langsung jalan, orang sakit langsung sembuh. Hanya cuman sekedar nyapa doang, senyum, sapain, akuin perannya. Kan udah sering Abah tunjukin. Makanya Abah selalu ngomong urusan penyembuhan, mah dukun-dukun begitu mah itu mainan anak-anak di sini. Karena bukan hal yang sulit kan. Selama mau kan itu. Nah, fase yang keempat, fase yang kelima ya. Fase yang kelima, ketika kita ngomong Bismillahirrahmanirrahim, ada Ar-Rahman Ar-Rahim, itu selalu mengacunya kepada sesuatu yang di luar diri kita. Dan seolah-olah itu datang dari Allah melalui alam semesta resisnya. Itu aja udah keren ya. Coba kemudian kita ngomongin tentang Assalamualaikum, sikap cinta kita. Rahman Rahim itu kombinasi pengasih penyayang.
kombinasi kedua sikap ini jadi cinta. Kita deh, jadi ngukurnya begini, setelah itu lewat, sikap cinta kita untuk diri kita, untuk lingkungan kita, untuk agama, untuk bangsa, untuk bumi, untuk alam semesta raya ini, apa deh yang terberitakan itu yang mana? Ini yang nggak pernah jadi pikiran kita. Kita ngomong I love you, iya tah, aku cinta kamu, macam-macam doa ini, terus apa, tresno marang kowe. Yang dimaksud itu yang seperti apa sih? Hingga ketika bismillahirrahmanirrahim, selalu kita ngukurnya kan keluar. Tapi nggak ngukur kita keluarnya kemana nih, sikap kita itu. Coba deh. Jadi belajarnya bukan di kitab yang jauh-jauh, tapi betul-betul di Iqra kita bakai. Ntar keren deh, yakin banget. Ketika konsep ini dirimu pakai, dirimu kenalin dirimu betulan, dirimu nggak menjadi manusia kebanyakan. Kenapa Abah ceritain ini? Karena dalam pengetahuan Abah, para nabi nggak seperti yang pada umumnya. Kinerja tubuhnya beda, aktivitas sel darahnya itu beda. Karena mereka terlatih. Mereka bukan orang kebanyakan seperti kita. Makan sehari 2-3 kali, nggak seperti itu. Mereka sangat tertib sekali tentang diri. Yang menempa ini waktu, sehingga dia berhadapan dengan lingkungan yang lebih besar, yang lebih hebat, seperti apapun mereka tahan. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Itulah sebenarnya nanti konsepnya di musliman itu. Hanifan musliman. Ini wajah tu wajihiyah. Dirimu selalu dalam komitmen ada utuh dimanapun kau berada. Dan dirimu punya keyakinan penuh bahwa Sang Maha Pencipta Rabbul Alamina ini menyaksikan dirimu dan berperan dalam hidupmu. Dan dirimu mengunci dalam sikap hanifan, hatimu yang teguh dengan keyakinan yang didorong oleh pengetahuanmu atas dasar observasi-observasi itu. Hanifan, teguh, yakin penuh. Musliman mengikuti prosedur sebenarnya. Makanya Abang ngomongin bahwa tafsir musliman ini tidak jauh dengan sabar. Sabar mengikuti proses. Jadi seperti logikanya orang yang menanam padi, dari mulai tabur benih, sampai dia tumbuh, dipisah-pisah lagi, sampai panen dan seterusnya. Itu orang sabar. Musliman juga begitu. Alam semesta raya ini punya desain program. Yang program ini diatur, dikuasai oleh Rabbul Alamina. Alam semesta raya ini diidentifikasikan dengan jumlah 9 jenis makhluk hidup itu, yang kemudian kita mengenal Sadat Songo itu. 5 waktu dalam sholat ada 17 rakaat. Dalam 17 rakaat itu syahadatnya ada 9 kali. Nah, 9 kali ini mencerminkan bahwa komposisi alam semesta raya ini ada jenis 9 makhluk hidup. Setiap jenisnya itu terbagi menjadi ada yang 7, ada 7, macam-macam. Air ada 7 jenis, udara 7 jenis. Bangsa jin itu ada 7 jenis. Bangsa malaikat itu macam-macam di situ. Terus bangsa manusia ada berapa jenis? Manusia langit, manusia bumi, manusia dalam bumi, kemudian ada lagi manusia hybrid itu. Ada sebenarnya. Cuman kita kan belum tahu. Iseng-iseng paling kita kenalnya kan bahwa manusia-manusia hybrid itu yang dicerita-cerita adanya apa namanya? Cloning dan seterusnya. Enggak, mana ada. Bukti artefaknya kan ada itu. Manusia-manusia hybrid, artefaknya kan ada. Di Candi Suko itu ada patung Jatayu, manusia burung. Terus ada lagi manusia monyet itu manusia hybrid loh.
Sudah ada sebenarnya, dari zaman dulu sudah ada. Kita aja yang telat mikir, gitu. Oke, untuk fase yang lanjutannya, yang fase yang keenam ini, setelah kita mulai mengarahkan sudut pandang kita ke dalam diri, dirimu akan lupa tentang halal haram kok. Dirimu akan lupa tentang konsepsi surga dan neraka. Nggak penting-penting amat mikirin itu. Dirimu juga akan nggak mikir tentang pahala. Karena pahala itu bayaran. Bayaran bahasa Jawanya kan ganjaran. Karena dirimu ketika melakukan sesuatu, prosedur kebaikan dan ketidakbaikan itu langsung berjalan. Itulah pahala dan dosa konsepsi yang bisa kita terima. Nah, banyakin deh waktu ketika zikiran, dirimu paling tidak mengakuin bahwa namamu siapa. Dirimu Abah dorong untuk menjadikan namamu itu nama idolamu. Jadi sebut namamu karena namamu inilah yang mewakili identitas tubuhmu. Yang ketika kerja engkau menggunakan ini, ketika engkau absensi di pekerjaanmu ya namamu itu, ketika engkau dapat rezeki ya namamu itu, ketika dirimu mau mati pun yang dia absen juga namamu itu, bahkan ketika di batu nisanmu pun ya namamu itu. Coba deh sebutin namamu, kemudian akuin perannya, apa, dari mana, lagi ngapain, sedang apa, terus mau kemana itu. Udah beres deh masalahmu, insya Allah. Jadi kalau dirimu bisa menemukan bahasa ini, dirimu nggak gampang resah dengan urusan apapun. Dirimu nggak gampang protes dengan keadaanmu. Dirimu bisa menjadi orang-orang yang betul-betul bersyukur. Syukur itu dipahamin ya, syukur itu bukan orang yang gampang terima kasih, bukan. Syukur itu orang yang terima keadaan. Syukur itu dari kalimat syakaro. Syakaro yaskuru syukron. Wa maskaron fahuwa syakirun. Jadi syakaro itu seoti fi'il madhi maknane wis tompo, wis relo, wis menerima dengan lapang dada. Nek bahasa orang Jawa wis legowo. Itu. Cuman karena kita selalu diucapkan bahasa Arabnya sehingga bahasa syakaro itu menjadi, syukur ini menjadi bahasa yang seolah-olah dirimu mau berterima kasih. Belum, terima aja belum, terima kasih gimana? Untuk bisa terima kasih dirimu harus nerima dulu, dirimu harus mengakuin dari siapa, dirimu harus ngakuin kebaikannya apa, dirimu harus menjawab dengan kebaikan lanjutannya, kemudian baru dirimu bisa berterima kasih. Sehingga puncak bahasa perjalanan itu ya alhamdulillahirabbil alamin. Di fase yang paling tinggi gitu. Oke, kasih waktu deh untuk dirimu duduk yang enak ya. Duduk yang enak. Otakmu kurang encer ini. Kakinya ditekuk deh. Kakinya ditekuk ke belakangnya. Kakinya ditekuk ke belakang karena dalam penelitian Abah gerakan yang kakinya, jarinya ditekuk itu mengoptimalkan lebih dari 50% dirimu, kapasitas maksimalmu. Karena posisi ini dalam penelitian Abah itu langsung ke sentral-sentral saraf tubuh. Bahasa gampangnya begini, bahwa jari-jari kakimu itu adalah gerbang seluruh saraf tubuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punggungnya ditegakin.
Dalam beberapa hari ini fluktuasi udara nggak bagus. Kandungan oksigen seolah-olah kan berkurang dalam waktu-waktu tertentu. Karena ada aktivitas alam luar biasa yang menyerap oksigen di udara. Dan nggak banyak orang menyadari ini. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Lafalkan kalimat itu hingga telingamu bisa mendengarnya. Karena suaramu mampu menghasilkan vibrasi. Untuk menembus di pikiran itu suara punya fasilitasnya. Pakai penerjemahan bahwa atas nama Allah dirimu ngomongin tentang ini kepada tubuhmu untuk saling berkoordinasi, saling bekerja sama untuk menuju Allah kembali. Boleh dibikin detail dari kepala sampai kaki. Napas terserah deh. Serilek mungkin. Abah coba akan pandu. Mengajak berarti kan dirimu mengakui keberadaannya. Sehingga dirimu mengajak bagian-bagian tubuhmu dari kepala sampai kaki ini untuk bekerja sama dengan batinmu, dengan ruhmu, dengan pikiranmu untuk kembali kepada prosedur ilahiyah. Prosedur ilahiyah itu hukum alam semesta. Ketika engkau melakukan kebaikan, dirimu sama halnya membuka gerbang kebaikan yang melalui alam semesta raya ini. Yang secara agama dibilang bahwa gerbang Rahman Rahim itu. Nafas rileks mungkin. Jadi di sini pengertianmu akan mempengaruhi pola pikirmu yang menghasilkan vibrasi yang dirimu secara fisik, dirimu secara pikiran bisa merasakannya langsung. Tarik nafas sedalam mungkin sehingga paru-paru dari mulai atas sampai bawah terisi penuh. Ulangin 3 kali. Keluarkan lewat mulut sampai mulutmu hangat. Sampai keluar desahan boleh. Pelan-pelan. Pastikan tarikan nafas itu memenuhi rongga paru-paru dari dada sampai di rusukmu. Kombinasikan tubuhmu, nafasmu pada prinsip besar yang engkau pikirkan di tugas besarmu menuju kembali ke Allah. Bukan dirimu balik ke Tuhan terus mati, bukan. Dirimu dalam hidup kembali ke Tuhan, enggak begitu. Tapi punya pemahaman bahwa apapun itu endingnya Sang Maha Pencipta awal. Tanpa meninggalkan prosedurnya, alam semesta raya ini, hingga dirimu secara dohir dan dirimu secara batin. Dirimu secara jasmani, dirimu secara rohani, atau dirimu yang tubuh fisikmu, pikiranmu, dan ruhmu. Bahasa praktisnya boleh dianggap benar, boleh enggak, terserah deh. Tubuhmu, pikiran itu jiwamu, dan ruh itu energimu.
ajak semuanya berkoordinasi. Dirimu secara tubuh fisikmu dengan bagian organmu, dirimu yang batinmu yang terbagi menjadi dua pikiranmu, terus dirimu yang energi kehidupanmu. Kombinasikan dengan udara untuk lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin tidak lantas dirimu langsung berpikirnya kepada Sang Maha Pencipta, bukan. Lillahi rabbil alamin ini hukum alam semesta yang masing-masing nanti akan dijabarkan melalui amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihim wal mu'minun. Dirimu yang dohir, dirimu yang batin, dirimu yang utuh ini punya fungsi sebagai utusan Sang Maha Pencipta, berkoordinasi dengan utusan-utusan yang lain, udara, air, api, yang dalam konsepnya Rabbul Alamina. Rabbul Alamina itu yang menguasai alam semesta raya seisinya. Jadi dirimu berkoordinasi dengan semua ciptaan Allah yang identifikasinya jenis 9 makhluk hidup itu untuk bersinergi mengakui keberadaan Sang Pengatur alam semesta. Ini belum puncak. Jadi ketika kita dzikiran, ketika kita mencoba untuk memaksimalkan potensi imani kita nggak salah identitas, nggak salah mengidentifikasinya. Baru sampai Allahu Akbar. Bahasa praktisnya yang Maha Pencipta awal dah. Ini bagus, ini keren nih. Lebihkan dari ini. Dan dirimu sengaja banget menumbuhkan pengakuan bahwa dirimu adalah utusan-utusan dari salah satu dari 9 jenis makhluk hidup yang masing-masing penuh dengan ketergantungannya, dan dirimu menjadi peran kecil di situ. Karena dirimu nggak ada, alam semesta masih jalan. Dirimu cuma melibatkan dirimu di situ, makanya konsep bahasanya amanar rasulu podo iman, sama semua beriman, semua para utusan beriman pada apapun yang turun ini adalah dari Sang Maha Pengatur, Sang Maha Penguasa alam semesta. Maka dirimu dan mereka semua yang termaksud dalam 9 jenis makhluk hidup yang disebut dengan bahasa lain ummati Rasulillah fil alamina ini, berikrar mereka punya syahadat yang sama. Kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi, dan setiap bagian ini taat dengan aturannya, aturan hukum alam semesta. Air itu cair, air itu mengalir dari atas ke bawah, api itu panas, bumi itu begini, manusia itu begini. Ini sudah kodratinya. Semuanya mengakui perannya dengan janji yang sama. Yang tugasnya untuk walillahi yasjudu man fis samawati wal ard itu. Hanya pada Sang Maha Pencipta awal mereka mengikuti aturan Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pengatur ini.
dengan rela ataupun terpaksa sekalian bayang-bayangnya. Jadi ekspresinya totalitas, dohirun wa batinan. Nggak tanggung-tanggung. Bahasa legitimasi sikap ini, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasyita min syai'in bati. Masuk di dalam dirimu dengan kesadaran pengetahuanmu, ya meskipun gak yakin-yakin amat, ntar kalau sering dilakukan dirimu akan menemukan batasan yang dinamakan yakin versimu, versi TK, SD, SMP, SMA, tidak ada masalah. Nikmatin, ini bahasa melebur, ini bahasa yang namanya nyawiji, ini bahasa kalau orang Jawa manunggaling kawula ing Gusti itu di situ. Ini bahasa tauhid, pengesahan. Dirimu adalah bagian dari alam semesta raya dan peranmu tidak penting-penting amat. Dirimu mati hari ini pun alam semesta masih jalan. Tapi dirimu melibatkan diri melalui konsep yang Rasulullah ajarkan untuk berperan aktif, berkarya nyata dalam aktivitas dohiran wa batinan untuk masuk dalam tatanan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihim wal mu'min. Ulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Mereka mengikuti aturan-aturan irama alam semesta raya yang disebut dengan bahasa modern hukum alam semesta itu. Hukum alam misalnya. Sampai di puncaknya dirimu kepada Sang Maha Pencipta. Makanya ini akan berkaitan dengan bahasamu dalam memahami doa itu apa sih. Kalau dirimu masih menerjemahkan bahwa doa itu minta, tidak layak banget. Da'a itu menyampaikan, dirimu hanya mengakuin, menghaturkan, melaporkan apa yang kau akuin, apa yang kau rasain, kau lakuin, kau saksiin. Dalam fase ini, bahasa praktisnya, dirimu bersyahadat untuk bertauhid. Jadi ketika Allahu Akbar dirimu ngadep ke siapa, nggak salah pak, nggak salah alamat. Makanya di situ kan kolbun mukmin baitullah kan di situ. Makanya kita masih dikasih kewenangan kok sholat ngadep kemana aja kan boleh. Iki lo yang ngatur. Di anak SD-nya kan, TK SD-nya kan dirimu ngadep kiblatnya kan di Ka'bah. Tapi kan pokoknya kan hati, dirimu menghadap ke Allah. Makanya ketika sholat dalam kendaraan ngadep kemana nggak ada masalah, ngalor ngidul, nyetan ngulon, sampai tujuanmu, sampai perjalananmu dalam sholatmu selesai, masih dimaafkan, diperkenankan. Tensinya turun nih. Makanya sulit menemukan momentum dirimu bisa membuka diri untuk pengetahuan baru. Kalau dirimu masih menyimpan pengetahuan itu di gelasmu, di wadahmu. Makanya banyak orang yang selalu kasih prolog, bersihkan gelasmu, kosongkan gelasmu supaya dapat isinya. Ini pentingnya wa irsyadi ustadi itu. Urusan tar. Lebih dari ini bisa nggak? Di konsepsi itidal itu yang dipakai dirimu menghadap pada Sang Rob, Rabbul Alamin, untuk 9 jenis makhluk hidup itu mewakilinya. Itu yang disebut dalam sifat Rasulullah Muhammad, ummati itu, ummati Rasulillah fil alamin. Nah, ya alam semesta raya seisinya. Siapa sih alam semesta raya seisinya ini? Ya seluruh makhluk yang diciptakan Allah
mil'us samawati wa mil'ul ardi. Bahkan wa min syi'ta min syai'in ba'du, bisa jadi nanti ada makhluk baru, bisa jadi alam baru, bisa mungkin, atau kita yang baru tahu, bisa jadi. Maksimalkan potensi ini, kemudian sebut namamu. Sebut namamu. Karena namamu mewakili fisik dohirmu dan mewakili batinmu. Identitasmu. Di hadapan Sang Maha Pencipta untuk melaporkan peran alam semesta raya satu-satu itu untuk hidupmu. Baru ekspresinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untukmu semua mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min syi'ta min syai'in ba'du itu. Ya dengan tersenyum makin bagus. Jadi yang muncul itu ekspresi cinta namanya. Dirimu melakukan apapun oke deh. Nggak ada lagi ketemu tendensi-tendensi karena udah jelas urusan kerja, udah ada komitmen kesepakatan kerja itu, udah ada komitmennya. Dirimu ntar digaji sekian per minggu, sekian per hari, sekian per bulan. Udah pasti itu. Nggak perlu dipikirin lagi. Jadi dedikasi hidup kita nanti ketemunya di i'tidal itu. Apapun yang engkau lakukan, hatimu selalu hanifan, hatimu selalu ini, dirimu selalu ini wajah tu wajihiyah. Ketika dirimu tidak mampu mengendalikan keinginan-keinginanmu, dirimu dikasih arahan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Habis. Karena dirimu mengikrarkan ini secara utuh di hadapan Sama Pencipta, disaksikan alam semesta raya seisinya ini melakukan sesuatu tanpa tendensi. Dirimu jadi lebih fokus. Nah, dalam fase ini nafasmu akan rongganya beda. Sensasi udara yang masuk dalam tubuhmu itu seolah-olah partikel udaranya berubah loh. Ketika mereka diakuin, dan itu nyata. Irama tubuhmu, irama jantungmu pun bisa jadi berubah. Dan responmu tentang sesuatu yang di sekitarmu, di pergerakan lapisan kulitmu, pergerakan otakmu, dirimu bisa merasakan itu. Kalau yang lagi mujur, ini akan menyentuh di wilayah-wilayah kemampuan fisikmu untuk menjangkau sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang kebanyakan. Misal dirimu mengetahui adanya gerbang langit. Gerbang langit yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 masih ada. Masukin aja. Atau dirimu bisa melihat dirimu dengan cahaya yang memancar, ya nikmatin aja, ikutin aja. Bilapun ketika ini terjadi, dirimu mengingat beban hidupmu, ya terima aja. Senyumin aja. Karena koneksinya langsung pada alam semesta. Dan prosesi ini awarido. Yang jadi PR itu selama ini, agama mengajarkan kita itu untuk ridho dengan apapun yang Allah ridhoin. Menerima keadaan apapun yang diberikan ke kita, misalnya gitu. Pencapaian kita ya terima aja. Itulah sifat itu yang nama sifat musliman. Manut. Manut dalam koridor mengikuti hukum alam semesta raya.
Nah, prosedur ini bisa dibahasakan namanya membakar karma, bisa jadi. Kemudian apa namanya ya? Bisa diterjemahkan tentang ini, apa namanya? Menyatu dengan alam misal. Boleh-boleh aja, itu kan hanya sebutan doang. Nikmatin betul, melebur dalam irama nafasmu, dalam detak jantungmu, detak bumimu. Biarkan pikiranmu kemanapun, dirimu tahu ini kemana, ini kemana. Nggak perlu dipaksain, udah biarin mengikuti irama alam semesta raya. Dan kontrol di jiwamu yang ditunjang oleh pikiranmu, dzikrullah. Diawali sebut namamu, baru sang maha penciptamu. Jadi insya Allah ketika dirimu dzikrullah, ketika dirimu Allahu Akbar, dirimu telah siap. Tubuhmu, pikiranmu, semuanya siap. Makanya ada bahasa yang menyebutkan dalam setiap sholatmu itu ada tahiyatul masjid di situ. Karena dirimu selalu mengakui dirimu sedang berada di mana, dirimu menjadikan tempat itu sebagai saranamu sujud ke Allah untuk menembah. Nah, upaya ini adalah upaya untuk dirimu masuk dalam ranah damai. La'allakum tattaqun. Takwa itu secara esensialnya adalah kedamaian hati, kedamaian pikiran, kedamaian tubuhmu, kedamaian alam semesta raya. Nah, prosedurnya menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Untuk bisa mengetahui mana perintah, mana larangan, ilmumu, pengetahuanmu, pengalamanmu. Dari pengalamanmu ini nanti ditunjang oleh pengetahuanmu. Pengetahuanmu didapat karena sikap belajarmu itu. Nah, nikmatin keteduhannya. Kenyamanan dirimu secara fisik, secara pikiran, dan secara hati. Dan ini boleh dipakai dalam posisi apapun, dalam sholatmu, dalam dzikrullahmu, dalam pekerjaanmu, dalam makanmu, dalam apapun dirimu utuh. Di ikrar ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo. Baru kemudian dirimu masuk di ranah pengakuan-pengakuan, dirimu selalu ngakuin bahwa ini adalah dari alam semesta raya yang diperintahkan oleh Sang Maha Pencipta untuk dirimu, yang nanti dirimu akan menyampaikan kepada yang lainnya lagi dan lain lagi, terus begitu. Inilah yang disebut dengan pemahaman tauhid. Kalau disebut murni tauhid nggak berani, belum karena kita kadangkala identifikasi Tuhan yang kita maksud aja belum ketemu. Ya paling enggak kita nggak ngingkarin apa yang jadi siapa dan apa yang menjadi jalan turunnya Rahman Rahim Allah ke kita deh dalam Bismillah itu. Itu udah keren banget lah. Sampai dirimu menemukan keteduhan luar biasa. Nah, baru tunggu dalam beberapa saat. Abah akan turun tangan, bedain rasanya. Mulai dirasain.
akan ketemu beda ketika dirimu mengupayakan untuk menyampaikan laporan kejujuranmu, doamu, zikruhmu yang diamini atau yang belum diamini, akan ketemu bedanya. Allahumma amin. Dah, cukup. Terima kasih. Udah kakinya yang udah cemut-cemut, lenturin. Kopinya diseruput lagi. Nah, dari 6 poin yang kita bicarain hari ini, insya Allah paling tidak mampu memberikan satu dorongan deh kita berpikir lebih mendalam ya tentang hal-hal yang kita anggap selama ini hal-hal kecil. Bismillah, Assalamualaikum, sampai di ranah Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika kita Alhamdulillahirabbil alamin itu setelah kita mengakuin segitu banyak proses, baru kemudian kita laporin semuanya, kita doain semuanya, yang terakhir kita pada Sang Maha Pencipta. Alhamdulillahirabbil alamin ini kita puji mereka. Bro, terima kasih ya dari 9 jenis makhluk hidup itu. Baru kemudian kita pada Rabbul Alamin, kepada Sang Maha Penguasanya, penguasa 9 jenis makhluk hidup di alam semesta ini. Baru kemudian pada Sang Maha Besarnya, ya Allahu Akbarnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu sensasinya beda. Ya, insya Allah lah. Fase-fase yang Abah tunjukin ini sebenarnya untuk pembenahan komunikasi antara diri dengan diri, itu puncaknya di sholat sebenarnya. Dah, sampai di fase ini kalau ada pertanyaan boleh deh diungkapin. Moodnya dibuka boleh. Kalau nggak ada pertanyaan, udah jam berapa nih? Udah mendekati jam 12. Oke deh, Abah sampaikan terima kasih. Iku mau Pak Rektor muncul terus ngilang ya. Abah sampaikan terima kasih untuk apa namanya, Kang Mat, Danio, Pak Afif, Ning Tiro, terus apa Pak Rahmat Kusuma, Pak Heru, Kang Munir, terus apa jenenge, apa itu Harjo iku, iya, siapa? Agus. Oh iya Pak Agus, jenenge wake, ono Agus, ono sapa ae ngono. Terus mari ngono anak-anak yang di Anur ya. Yang di Anur ada berapa nih? Ada 10, tumben banyak.
Ya wes, yang anak-anak yang dianur, Abah sampaikan terima kasih. Abah doakan semua hal yang menjadi fokus itu berjalan dengan baik, indah, bahagia, dan penuh berkah berlimpah ya. Kalau umpama ada pertanyaan ntar deh. Abah rasa kasih waktu dikit lagi untuk melakukan perenungan lebih dalam lah. Jadi insya Allah kita melakukan sesuatu itu nggak dalam kesia-siaan. Untuk hari ini Abah rasa cukup dulu ya. Jadi forum online dan offline ini Abah sampaikan terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap, salah sikap Abah. Dan apapun yang Abah sampaikan semata-mata atas dasar cinta Abah untuk anak-anak Abah. Dan billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawatan nir karo siapa? Karo Hafid. Salawatan gak tau digawe rek. Ben rotok kendo ngono lho. Mute dibuka kabeh nah wis. Wis matiin.